Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Teman-teman, insyaallah hari ini kita teruskan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Ustaz, apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Sedekah itu nama umum bagi setiap amal-amal kebaikan. Amal soleh nama umumnya sedekah. Ya, dalam fikih kullu ma'rufin sedekah, setiap baik-baik yang baik-baik dipraktikkan sedekah. Ya, tidak harus kemudian menggunakan uang melulu, tidak. Bisa dengan misalnya bisa bantuan dengan pakaian, ya, bisa bantuan dengan makanan, ya. Jadi ada yang sifatnya dengan harta. Karena itu dalam Al-Qur'an zakat pun disebut sedekah. Disebut sedekah. Ya, buka Quran misalnya surah ke-9 atau ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambillah dari harta mereka yang sudah masuk nisab sebagai sedekah. Zakat. Ya. Padahal di situ maksudnya zakat. Kenapa disebut dengan sedekah? Sedekah itu pertama berasal dari kata as-sidqu, ya. Kemudian beralih menjadi kata tasdik, sesuatu yang benar dan membenarkan. Jadi bukti pembenaran iman seseorang, dia mau mengamalkan imannya, membantu dia beramal soleh. Mengamalkan perintah Allah adalah pembuktian dari iman. Karena itu ketika dia membuat kemudian keputusan untuk berzakat, artinya dia membenarkan imannya, karena Allah perintahkan zakat. Misal Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tunaikan salat, keluarkan zakat. Anda beriman kepada Allah dan Anda buktikan saya keluarkan zakat, berarti Anda membenarkan iman Anda kepada Allah. Anda membenarkan perintah Allah. Ketika Anda membenarkan perintah Allah disebut dengan tasdik namanya. Ya, kebenarannya disebut shadiq, yang terus membenarkan disebut siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar disebut as-siddiq karena terus membenarkan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, zakat disebut dengan sedekah salah satunya karena itu pembuktian keimanan kita kepada Allah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, infak disebut sedekah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, yang paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Hai orang-orang beriman, jangan batalkan, gugurkan amal-amal kebaikanmu yang telah lelah engkau tenun dengan melakukan perbuatan yang merusak seperti orang infak yang riya. Nah, infak riya itu disebut dengan bagian infaknya disebut dengan sedekah. Enggak boleh infak dengan riya. Infaknya masuk kategori sedekah. Jadi kalau Anda katakan sedekah itu nama umum, ya, zakat sedekah, infak sedekah, termasuk salat bagian dari sedekah karena amal saleh. Senyum sedekah. Ya, basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan temanmu itu sedekah. Nah, kemudian kalau sudah zakat spesifik, zakat bentuknya kewajiban berupa harta yang harus dikeluarkan jika sudah memenuhi batasan dan syarat-syarat ketentuan tertentu. Ya, batasan syarat ketentuannya misalnya nisab. Ukurannya apa misalnya? Ya, ukuran sudah 85 gram emas keluar. Ya, di zakat tanaman lain lagi. Ya, apakah diairi atau tidak, perkebunan lain lagi, zakat hewan lain lagi. Ya, ada ukuran-ukurannya. Kemudian untuk zakat mal misalnya berlangsung setahun disebut dengan haul. Ya. Nah, lalu setelah itu bagaimana lagi ketentuannya? Nah, dalam zakat ini sifatnya wajib dikeluarkan. Kedua-dua 8 golongan. Ada di Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 golongan. Fakir, miskin, kemudian 'amilin 'alaiha yang fokus mengerjakan zakat sehingga tidak bekerja di tempat lain. Kemudian mu'allafati qulubuhum yang tertarik dengan Islam diberikan bantuan dari zakat, atau yang sudah berislam tapi masih lemah. Baru masuk Islam, lemah, bantu dengan zakat. Wafir riqab, perbudakan sudah tidak ada. Gharimin, orang yang terikat utang piutang karena kepentingan maslahat agama atau umum. Dia punya perusahaan, bangun sekolah, perusahaannya bangkrut, hidupnya tertekan, utang belum lunas, bantu dengan zakat. Ya. Kemudian fisabilillah, itu sudah dipahami, Ibn Sabil yang kemudian kesulitan bekal di jalan. Itu zakat. Infak dibagi dua. Ada infak wajib dari suami kepada keluarga. Wajib. Di Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, setiap suami lelaki diberikan kelebihan dari istri dari yang lain. Baik ya, karena Allah berikan kekuatan untuk bekerja dan dari pekerjaan itu menghasilkan harta yang diinfakkan untuk keluarganya. Diinfak suami kepada keluarga sifatnya wajib. Ada infak yang sifatnya sunnah. Ya, setelah selesai kebutuhan keluarga, udah beres semua, nah kelebihannya digunakan untuk infak sunnah. Contohnya Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak katakan Muhammad SAW, infakkan yang baik-baik. Untuk siapa? Lil walidain, orang tua, wal aqrabin, kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, orang kesulitan di jalan dalam mendapatkan bekal. Itu contoh-contoh infak yang sunnah. Selebihnya umum. Ya, umum infak-infak misalnya untuk infak ke masjid, infak untuk yang sifatnya Anda ingin berikan, ya boleh.
Itu ada di Quran surah kedua ayat 261. Kaidah umum, dibalasnya langsung 700 kali lipat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Allah taala alam bissawab. Semoga Allah berikan kemuliaan. Kita berjumpa lagi di sesi yang lain insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.